Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di channel tutorial yang selalu membahas tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang. Kali ini saya akan membahas tentang langkah awal atau cara awal kita menangkar murai batu sampai berhasil. Simak terus. Sebelumnya yang baru gabung silahkan gabung dengan cara tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan agar kita tambah lebih dekat lagi. Oke, langsung saja ke pembahasan. Langkah apa teman-teman kalau misalkan pertama teman-teman berkepikiran untuk beternak murai batu? Nah, saran saya adalah satu. Pertama adalah kita siapkan kandang. Jadi saran saya, jangan asal-asalan kita untuk membuat kandang. Karena apa? Karena kandang adalah sarana terpenting dalam menangkar burung murai batu. Nah, kandangnya gimana biar kita berhasil untuk menangkarkannya? Jadi kandangnya tidak terlalu mewah dan juga tidak harus terlalu besar. Kandangnya relatif tergantung lokasi atau lahan teman-teman yang ada di rumah. Nah, yang penting kandang harus layak dan kandang juga harus nyaman untuk ditinggalin atau ditempatkan untuk burung murai batu yang kita tangkarkan. Biasanya para peternak yang awal itu sangat tidak memperhatikan kandang. Berpikirnya dia hanya memperhatikan burungnya saja. Jadi dia pilih burung yang pejantan, yang siap, yang bagus, dan indukan betina yang siap, yang bagus. Itu biasanya langkah pemikiran pertama awal para peternak yang mau menangkarkan burung murai batunya. Jadi saran saya, langkah pertama yang kita pikirkan itu adalah kandangnya. Jadi kandangnya harus nyaman, tempatnya harus layak, dan sirkulasi udaranya harus baik, dan juga kalau bisa terkena dengan sinar matahari. Nah, itu langkah yang awal ya. Jadi saran saya, jangan asal-asalan membuat kandang. Tidak harus mewah, yang penting nyaman. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua, kita baru memikirkan indukan burung murai batunya. Nah, pertama kita memilih yang seperti apa agar indukan murai batu yang kita tangkarkan cepat bertelur. Kalau teman-teman punya modal yang minim, itu bisa beli yang masih trotol. Dengan catatan ini khusus untuk teman-teman yang berjiwa sabar ya. Karena apa? Karena yang masih trotol itu sangat memakan waktu agar dia cepat bertelur. Karena pertama kita nggak berpikir langsung bertelur dulu, nggak langsung menghasilkan telur. Karena langkah pertama adalah agar burung murai batu trotol kita itu besar dulu dan bisa sehat sampai mapan. Nah, itu bagi yang sabar dan bagi yang punya modalnya minim ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak sabar untuk merawat burung yang masih trotol, itu saran saya ini khusus untuk yang modalnya minim ya. Jadi saran saya, kita nggak apa-apa beli murai batu jantan yang dari hutan. Kalau di Indramayu di sini disebutnya MH atau muda hutan ya. Jadi burung yang dapat dari alam itu kalau di sini harganya lebih murah daripada burung yang hasil dari tangkaran. Nah, itu untuk yang punya modal minim ya. Jadi untuk masalah modal relatif nggak terlalu besar juga. Kalaupun punya modal yang minim, asalkan cukup untuk beli murai batu yang standar itu nggak apa-apa.
untuk pembelajaran kita menangkarkan murai batu. Jadi saran saya silahkan beli pejantan murai batu yang dari hutan. Tapi saran saya untuk betinanya jangan kita beli dari hutan ya. Karena apa? Kalau misalkan kita beli betina yang dari hutan, itu biasanya akan sulit sekali atau lama sekali dalam melakukan reproduksi di dalam kandang tangkar. Jadi dia biasa di alam liar, dan kalau misalkan dia ditangkap dan kita ternakan di kandang yang sudah kita siapkan, itu dia akan sangat tidak betah. Ini untuk yang betina ya, khusus yang betina. Kalau pejantan nggak apa-apa, kita beli dari hutan juga nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk yang punya modal besar ya. Nah, ini untuk yang punya modal besar, saran saya beli indukan pejantan yang dari peternakan saja. Nah, beli juga indukan betina yang dari peternakan, dan belinya itu jangan sepasang. Nah, ini untuk yang punya modal cukup lah ya, atau modal besar. Belinya itu adalah minimal 2 pasang. Karena apa? Karena kalau kita menjodohkan yang 1 pasang, nah yang 1 pasang saja, kalau misalkan kita sulit dijodohkan, ini akan kita sendiri yang repot untuk mencari jodohan yang lainnya. Beda dengan kita sudah punya 2 pasang. Jadi kita bisa dioplos ya, istilahnya disilangkan. Antara misalkan ini tidak jodoh, kandang nomor 2 juga tidak jodoh. Jadi kita tuker betinanya. Nah, itu ada berkesempatan untuk peluang kalau misalkan burung yang mau kita tangkarkan itu berjodoh. Nah, manfaat yang lainnya juga, kalau misalkan teman-teman beternak pertama itu langsung 2 jodoh, itu ada sistem apa ya namanya ya, jadi dapat merangsang proses birahinya atau proses bertelurnya. Karena apa? Karena antara suara pejantan 1 dengan suara pejantan 2 itu saling bersautan. Jadi dengan tidak secara langsung itu akan menimbulkan sifat kejantanannya atau sifat fikternya, dan itu akan membuat hormonnya naik dan bisa cepat bertelur. Nah, itu ya teman-teman ya, diantaranya kalau misalkan keuntungan kita membeli murai batu langsung 2 pasang. Ini khusus untuk pemula ya. Nah, langkah ketiga adalah kita harus tahu dulu setelan makanan untuk burung murai batu kita. Nah, setelannya apa saja? Karena setelan makanan ini sangatlah berperan penting untuk menangkarkan burung murai batu, khususnya untuk yang baru menangkar ya. Karena makanan ini berbeda-beda dengan kondisi burung yang kita tangkar. Contohnya, makanan apa di saat kita menjodohkan burung murai batu? Apa saja makanannya? Kedua, kalau misalkan sudah jodoh, kita kasih apa makanannya? Ketiga, kalau sudah bertelur, kita kasih apa makanannya, dan apa saja larangan yang kita kasihkan ke burung murai batu yang kita tahu sudah bertelur. Yang keempat, makanan apa yang di saat burung murai batu kita sedang meloloh anaknya. Nah, keempat tadi itu adalah beda-beda makanannya ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau misalkan asal-asalan ngasih makannya, itu juga akan berakibat fatal. Ini khusus yang bagi baru menangkarkan dan khusus yang baru menjodohkan. Beda dengan yang sudah produksi, itu beda lagi. Nah, untuk makanannya apa saja makanannya dari awal penjodohan sampai menetas. Mungkin saya tidak diterangkan di sini ya, karena sudah diterangkan di video-video sebelumnya. Karena durasinya takut kepanjangan dan khawatirnya teman-teman malah tidak gagal paham untuk menyimaknya. Nah, itu saja dulu ya. Pahami ya, pertama kandang, kedua burungnya, dan ketiga
makanannya. Sebenarnya masih banyak yang lain-lainnya, cuman itu saja yang terpenting dalam menangkarkan burung murai batu. Tapi yang paling penting adalah kita sabar, kita tekun, kita telaten, dan jangan lupa berdoa. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga di video selanjutnya saya bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman. Jangan lupa kalau nggak ada halangan di setiap malam jam 20 atau jam 8 malam saya live streaming tanya jawab bersama teman-teman. Teman-teman bertanya, saya langsung jawab, itu pun kalau nggak ada halangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.